Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar cara menggunakan CapCut PC. Oke, yang pertama yang pertama kita buka CapCut PC-nya, ya kan? Di sini yang pertama kali kita lihat adalah bagian default ya, teman-teman ya. Ada bagian sebelah sini ada bagian menunya kayak media, audio, text, stiker dan sebagainya. Terus sebelah sini ada player, detail, sama timeline. Yang pertama kita lakukan adalah mengimport video yang kita mau edit. Oke, misal contoh yang mau kita edit video ini misalkan, ya kan? Video sudah terimport. Selanjutnya kita drag and drop ke timeline ya. Sebelah sini yang paling bawah ini adalah timeline teman-teman. Kita bisa tarik dan letakkan videonya di sini. Lalu basic yang pertama kita pelajari adalah cara cut to cut video. Oke, misal di sini ada kursornya. Ketika kita menggerakkan kursornya di bagian timeline, ya kan, preview akan menyesuaikan sama kursor yang ada di bawah ini teman-teman ya. Jadi previewnya itu ada di bagian sini, di bagian player. Oke, misal kita mau cut bagian sini, dimulai dari bagian sini ya teman-teman. Kasih tahu anggota lain ya. Bagian yang belakang sininya kita mau cut, yaitu melalui split teman-teman, atau kita bisa tekan Ctrl plus B ya, kita split. Lalu kita bagian sini mau hapus ya, itu teknik dasar cut to cut dalam sebuah video ya teman-teman. Selanjutnya apa sih? Selanjutnya adalah kita belajar caranya menambahkan aset-aset teman-teman, atau menambahkan overlay. Oke, yang pertama kita import lagi, misalkan kita mau menambahkan logo ya. Kita ada logo WJ. Kita sama yang seperti pertama kali, yaitu drag and drop ke bagian timeline. Tapi bedanya di bagian atas ya teman-teman. Nah, di bagian kanan sini itu adalah basic editing teman-teman, yaitu transform. Contohnya transform, ini ada scale, kita bisa mengecilkan logonya atau membesarkan logonya ya. Misal kita mau logonya ditaruh di bagian sini, kita tinggal klik yang di bagian preview ya teman-teman, klik, terus kita bisa drag ke bagian atas sini ya. Terus kita bisa perpanjang sesuai dengan videonya. Jadi kalau salah berarti gugur gitu. Selanjutnya adalah cara mewarnai video supaya bagus ya Langsung teman-teman ya. Tuh. Oke, singkat. Oke, berarti belum dapat poin ya kelompok No, satu. masih no. Pertanyaan kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses pewarnaan teman-teman, adalah mewarnai video supaya makin bagus ya kan. Kita bagian sini yang tadinya media, kita tinggal geser, cari yang namanya adjustment, kita drag and drop lagi teman-teman ya. Usahakan adjustment layer ini di bagian bawah ya kan, di bawah logo, supaya tidak tertimpa warnanya. Oke, ke bagian kanan kita akan belajar cara di bagian pencahayaannya dulu teman-teman ya. Di sini banyak sekali fiturnya. Yang pertama kita pelajari adalah exposure. Exposure adalah cara mengatur pencahayaan di mana terang dan gelapnya. Ya kan? Contoh, misal kita tambahin makin terang, misal kita kurangin makin gelap. Itu bagian exposure ya teman-teman. Terus bagian kontras itu bagian memperdetail antara gelap gitu kan ya. Contoh nih, semakin kontrasnya tinggi, semakin gelap, semakin redup. Kita sesuaikan dengan keinginan masing-masing teman-teman ya. Lalu highlight itu bagian soft cahaya yang terang ya. Misalkan bagian muka nih ada cahaya terang, itu bagian highlight ya teman-teman ya. Kita bisa atur, bisa terangin atau bisa redupin. Shadow itu bagian bayangan ya. Kita juga bisa atur antara mau terang mau gelap. Lalu white sama black itu sama antara highlight dan shadow ya teman-teman, tapi bedanya white black itu
lebih ke strongnya ya. Kita contohkan ini kan lebih strong tuh. Lalu brilliance ini pergabungan antara shadow dan highlight, kita bisa atur juga yang bisa terang seperti ini, bisa agak sedikit terang ya di bagian cahayanya, itu bisa kita kurangin, bisa kita tambahin. Lalu bagian pewarnaan teman-teman, di sini ada fitur color ya, ada 3 fitur: temperatur, tint, sama saturasi. Temperatur itu gunanya buat misal bagian ini membuat white balance sebuah warna. Misal ini bagiannya videonya masih agak sedikit warm, kita bisa naikin ya kan, biar apa, biar pas balance warnanya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Saturasi adalah tingkat ketajaman warna ya, semakin kita tinggiin semakin tajam warnanya, semakin kita turunin warnanya semakin hilang ya. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan diri. Oke, setelah kita sudah mewarnai videonya, selanjutnya adalah teknik apa teman-teman? Yaitu teknik rendering teman-teman. Ya kan, rendering itu bisa melalui export ya. Misal video ini, jangan lupa ya kalian drag and drop dulu, tarik dulu supaya adjustment ini tidak ada jedanya. Contoh kayak gini nih, kan tidak merata. Oke, setelah itu kalau udah sesuai dengan keinginan kita, kita bisa langsung ke bagian export ya, atau rendering ya. Kita renderin kalau di CapCut enak ya, itu bisa default ya teman-teman, resolusinya kita bisa atur, bisa 1080p, 4K juga bisa. Terus bitrate-nya ya usahakan yang recommended aja ya, karena CapCut ini sudah menyesuaikan tentang bitrate yang ada di sosial media. Jadi pas kalian upload di sosmed itu masih jernih ya. Kodeknya jangan lupa pakai yang H.264, ini adalah kodek yang default. Gunanya kodek ini adalah ya, kita bisa mengapply videonya melalui MP4 ya teman-teman ya. Jadi H.264 itu yang paling the best. Formatnya tetap MP4. Frame rate-nya kita bisa sesuaikan, bisa 24 sesuai dengan settingan kamera ya teman-teman ya. Misal settingan kamera kalian memakai 24 fps ya, kalian ekspornya pakai 24 fps ya, jangan lebihin, jangan kurangin, jangan lebihin pokoknya. Kalau kurang itu nggak apa-apa, kalian syuting 60 fps, ekspornya 24 fps, nggak apa-apa, nggak bakal patah-patah. Oke, itu saja teman-teman cara menggunakan CapCut PC ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk belajar cara mengedit video atau video tugas dan sebagainya. So, saya Jada Salva. Ciao.